Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama ohayo gozaimasu. Selamat pagi rekan-rekan penerjemah yang budiman. Ketemu lagi dengan saya Heru Erlangga di minggu pagi yang cerah ini. Ya, di video kita kali ini seperti biasa temanya One Point Lesson atau OPL. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai note taking. Note taking itu apa sih gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih mendalam di video kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di video ini ya, oke? Oke, mungkin di antara rekan-rekan ada yang masih asing dengan istilah note taking. Nah, note taking ini simple ya, pengertiannya itu adalah mencatat ya. Mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh pembicara. Jadi kan kadang-kadang pembicara tuh suka ngomong tuh panjang lebar gitu, yang muter gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tidak kita catat, itu akan bikin kita bingung gitu ya. Tapi apakah semuanya harus dicatat? Ya tidak juga. Makanya di awal saya sampaikan yang dicatat itu adalah poin-poin pentingnya saja. Nah, note taking ini banyak sekali manfaatnya. Nah, diantaranya itu untuk merecall kembali atau memanggil kembali ingatan yang ada di kepala kita. Jadi, kita sebagai juru bahasa itu kan akan bekerja menggunakan memori atau ingatan jangka pendek atau istilah keren nama short term memory gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan memori jangka pendek, tentunya kan masa simpannya juga tidak panjang. Nah, oleh karena itu, supaya ingatan itu bisa kita panggil kembali, nah kita perlu mencatat apa saja yang sudah kita input gitu ya di kepala kita. Kemudian, manfaat lain dari note taking adalah meningkatkan keakurasian dari terjemahan kita gitu. Jadi, kalau misalnya kita mencatat, tentunya kan nanti kita nggak akan lupa dong. Nah, kalau misalnya selain nggak lupa, keakurasian dari terjemahan kita juga bisa kita tingkatkan. Kemudian, nah ini manfaat lain yang menurut saya penting juga. Catatan yang kita buat itu nantinya bisa kita jadikan referensi. Untuk apa sih? Untuk membuat notuleng meeting misalnya gitu yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian daftar kosakata juga. Misalkan kalau misalnya penerjemah kan suka nyiapin tuh daftar kosakata gitu kan, atau misalnya kamus-kamus mini gitu ya, kamus-kamus kecil yang nantinya akan digunakan untuk meeting berikutnya misalnya, atau barangkali nanti harus menerjemahkan dokumen juga gitu. Nah, itu kan bisa kita jadikan referensi. Kemudian catatan itu juga bisa kita jadikan referensi untuk belajar. Misalnya kalau meeting itu tuh atau meeting yang sedang dibahas ini berkelanjutan gitu. Jadi nanti kita tuh nggak akan lupanya gitu. Oh, kemarin tuh ngebahas ini. Oh, nanti berikutnya ngebahas ini. Oh iya, waktu kemarin tuh ngebahas poin-poinnya tuh ini, poin pentingnya tuh ini. Nah, kalau misalnya itu sudah ada kan enak kan, kita tinggal pakai aja. Nah kemudian itu tadi manfaatnya. Nah, poin berikutnya itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat melakukan note taking. Apa saja? Nah, yang pertama, catatan itu harus jelas. Jelas itu maksudnya mudah dibaca dan mudah dipahami. Tidak perlu ditulis sebagus mungkin kayak dulunya kita belajar waktu zaman sekolah, nulis itu gak bersambung gitu. Enggak harus seperti itu. Tapi buatlah catatan yang jelas, mudah dibaca dan mudah dipahami. Bisa berupa tulisan huruf misalnya, atau gambar gitu. Nah, kemudian jadi menulis itu kita simpulkan pakai simbol gitu. Nah, simbol-simbol ini juga harus mudah diingat, kemudian tidak multitafsir ya. Jadi jangan sampai kita udah bikin simbol tapi bingung gitunya. Naon ieu teh gitu, apa ini teh gitunya, bingung sendiri gitu kan. Akhirnya mah jadi sibuk sama simbol itu gitunya, bukan sibuk ke menyampaikan pesannya gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian simbol yang dibuat itu istilahnya harus mewakili satu kata saja. Jadi kita harus sepakat dulu sama diri kita sendiri nih gitu. Oh, simbol ini tuh artinya ini, simbol itu artinya ini. Jadi kalau misalnya sudah kita sepakati, baru enak tuh nanti note takingnya. Nah, cuma
simbol itu pembuatannya seperti apa sih? Nah, itu akan kita bahas di video saya berikutnya. Jadi di One Point Lesson yang berikutnya. Oke. Nah, kemudian catat poin penting seperti tanggal atau nama. Nama itu masih bisa nama negara, nama kota, nama orang gitu, karena itu tadi orang kalau misalnya berbicara kan pastinya pakai SPOK kan ya. Kalau dari bahasa Indonesia aja dulu ya gitu. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, nanti dilihat kan subjeknya siapa, predikatnya apa, objeknya apa gitu kan, atau keterangan, misalnya keterangan tempat dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita catat juga sebagai poin yang harus sebagai poin penting lah istilahnya gitu. Makanya di sini dalam melakukan note taking itu gitu ya, 3 poin itu adalah kuncinya gitu. Oke. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita siapkan kalau kita mau melakukan note taking? Nah, alat kerjanya itu sebetulnya gampang banget gitu ya, nggak terlalu susah gitu. Yang paling pertama ini buku catatan. Oke, buku catatan ini istilahnya ini mudah didapatkan di mana-mana gitu ya, bukan barang yang sulit didapatkan gitu. Nah, kayak inilah bentuknya tuh, buku biasa gitu. Nah, tapi saya sarankan yang ukurannya mungkin setengah atau lebih kecil dari ini gitu, yang muat ditaruh di saku ya gitu. Nah, buku segede gitu mah tuh nggak akan muatnya dimasukin ke saku gitu. Jadi yang kecil-kecil aja, bisa juga misalnya kalau nggak ada banget di saat darurat kita bisa manfaatkan kertas kayak gini. Nah, ini contoh note taking yang saya buat gitu. Nah, kayak gini nih, kertas A4 aja gitu kan, misalnya kita bagi 2 gitu. Nah, yang paling penting di antara itu semua selain itu ini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita nyediain kertasnya gitu, tapi nggak nyediain pulpennya, itu tuh sama aja kita pakai baju nggak pakai celananya gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan ribetnya gitu, terus harus pakai apa gitu. Nah, pokoknya dua pertama alat tulisnya, kemudian kertasnya, itu yang paling penting. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya, penjelasan singkat lah gitu ya, perkenalan dulu mengenai note taking dan hal-hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan pada saat melakukan note taking. Nah, mengenai di video berikutnya One Point Lesson note taking part 2, kita akan membahas mengenai bagaimana membuat simbol. Nah, kalau misalnya di video ini ada yang menurut teman-teman harus ditambahkan atau ingin berkomentar dan sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar, atau rekan-rekan bisa mengirim PM ya gitu, atau message ke inbox saya gitu. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari hari ini gitu kan. Dan seperti biasa, semoga tidak puas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.